Oke. Bahan kita yang terakhir ini adalah tentang apa yang kita sebut sebagai supremum, limit supremum dan limit infimum ya. Ini sebetulnya bahan opsional, tapi karena Anda nanti akan konsep yang lebih canggih, lebih lanjut gitu ya, kita bahas saja. Apa yang disebut limit supremum dan limit infimum. Oke. Nah, kalau kita punya barisan yang terbatas saja, gitu ya. Jadi barisan di barisan terbatas kita tahu subbarisannya konvergen. Nah, apa yang kita punya dari situ, apa yang bisa kita katakan untuk sampai ke konvergen, apa yang kita katakan. Ini yang terkait dengan apa yang kita sebut sebagai limit supremum dan limit infimum. Oke. Ini saya tunjukkan aja ininya. Oke. Apa yang disebut limit supremum. Ya. Coba kita mulai coretannya gitu ya. Limit supremum adalah, nah kita sistemnya di sini sudah yang ke extended. Jadi boleh sudah termasuk yang tahingga gitu ya. Jadi tahingga. Oke, apa yang dinamakan lim sub? Lim sub itu adalah limit dari supremum ini, supremum barisan, tapi diambilnya ini K-nya berjalan. Oke. Di dalam hal ini kita bolak-balik ya, bolak-balik. Tidak sebaiknya saya share ini aja. Ini saya bisa pindah ke sini. Oke ya, jadi kita punya barisan diberikan barisan ini informasi kita ini. Oke, nah kita lihat di sini ada ini kita lihatnya di extended drill. Oke, jadi kita punya X, katakanlah dari X1. Oke. Nah, kemudian kita buat barisan baru di sini. Sebutnya YN. Oke. YN itu apa? YN itu adalah suprimum dari semua XN, XK gitu ya. Karena YN yang dipakai untuk K mulai dari N. Oke. Nah, jadi apa nih? Oh, kalau yang pertama Y1 itu suprimum dari semuanya ini. Karena di extended drill jadi bisa saja tahingga gitu ya. Kalau ternyata barisannya tidak terbatas. Oke. Nah, kemudian untuk yang kedua kita mulai dari X2, lupakan X1. Jadi kalau ingat ular ini kepalanya ini dipotong. Ini jadi kita berurusan dengan ekor barisan. Oke. Ini dari kepala, kemudian yang kedua kepalanya dipotong sini. Lihat yang kedua supremumnya lagi. Untuk yang ketiga dari sini mulainya. Ya. Ambil supremumnya. Keempat ambil supremum dari sini. Oke. Ini cara kita mendefinisikan barisan yang baru ini.
Oke. Nah, apa yang bisa kita katakan tentang barisan GN ini? Nah, lihat ini kan kita berturut-turut mengambil ekor ya. Ini dari barisan keseluruhan, kemudian ambil ekor pertama, ekor kedua, ekor ketiga, dan selanjutnya. Nah, apa yang bisa kita katakan? Y1 dengan Y2, apa yang bisa kita katakan? Bisa nggak kita membandingkan Y1 dengan Y2? Apa yang bisa Y1 lebih dikatakan? besar ya, Pak? Yang mana lebih besar? Yang Y1. Y1 lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena Y2 karena subhimpunan dari Y1. Itu jadi yang diingat sifat ini bahwa kalau A subset B gitu ya, maka suprimum di A itu lebih kecil dari infimum di A juga A, tapi infimumnya artinya ini akan lebih oke. Jadi yang kedua ini kalau inilah ya maksud saya. Kalau A subset B artinya pilihan di B lebih banyak kan ya. Oke. Nah, maka kalian ingetin aja pertandingan badminton ini nasional, ini B internasional gitu ya. Maka cari juaranya. Oke. Maka juara di internasional mestinya lebih jauh dari juara nasional gitu ya. Nah, tapi kalau infimumnya yang lebih kecil di mana? Yang lebih kecil juga kalau pilihannya lebih banyak. Jadi ingat aja, lebih besar itu artinya pilihannya lebih banyak. Kalau pilihannya lebih banyak, suprimnya lebih besar, infimumnya lebih kecil. Ya, karena sub dan inf itu kan ekstrim-ekstrimnya. Jadi kalau pilihannya lebih besar, ekstrimnya juga akan lebih ekstrim. Gitu ya. Oke, jadi ini kita dapat bahwa Y1 ini akan lebih gimana dengan Y3? Y2-nya lebih besar dari Y3. Ya. Dan kata lain, YN ini barisan turun. Oke. Oke, ini barisan turun. Nah, sekarang kita uh, kita ambil limitnya sekarang. Diandaikan aja. YN, XN terbatas. Maka YN ini turun juga terbatas. Apa akibatnya? Konvergen, Pak. Ada limitnya. Iya. Nah, yang memiliki limit. Ya ingat limitnya apa sih? Infimum karena turun. Limitnya yang terkecilnya ya, dari YN. Kita limit jadi YN ini konvergen. Saya mengatakan ini aja ya, kan turun ya, konvergen ke sesuatu.
Oke, jadi dalam hal ini Y ini adalah limit dari M. Oke. Dan ini tidak lain, kita tahu bahwa limitnya tidak lain adalah ada infimum. Nah, itulah yang kita sebut sebagai limit suprimum. Ya, limit dari suprimum ketika ngambil suprimum dari mana? Suprimum dari ekor-ekor barisan. Jadi, limit dari sekarang kalau dalam M gitu ya, sub dari X ya, dan mengatakan ini karena ini tahu kita bahwa limit ini juga sebetulnya suprimum. Ini sebetulnya M yang berjalan. Jadi nanti kalau lihat di buku-buku ada yang menuliskan seperti ini, lim sub, ada yang tulisnya pakai sini. Yang ini intuitif tentunya bahwa ini lim sub. Nah, kalau tidak terbatas gimana? Ya bisa turun terus gitu ya. Oke. Bisa turun terus. Dan kita katakan kalau turun terus tanpa batas ya menuju minus tak hingga. Oke, nah ini. Jadi serupa kita nanti kita sebut lim in. Apa yang disebut lim in? Ini tidak lain dari kita ambil inf dari A menuju maaf kemudian ambil limitnya ketika n yang menuju Oke, jadi serupa dengan yang tadi x1 2 x3 kita ambil infimumnya. Jadi sekarang Zn ini adalah infimum dari X, K. Ini infimum dari keseluruhan Z1. Z2 infimum dari sini dipotong. Z3 dipotong ke belakang jadi ekor. Ya, jadi ini infimum dari ekor. Kalau ini suprimum dari ekor. Kalau ini inf dari ekor. Kalau begitu, apa yang bisa kita kata dengan Z1, Z2, Z3? Oke, jadi perbandingannya gimana sekarang? Sekarang si ekornya lebih yang terbesar, ekornya paling panjang adalah keseluruhan ya. Jadi kalau diambil infimumnya, yang pertama ini yang paling besar. Oke. Z2. Oke, sekarang ini ekornya ini mulai dari sini dari X2 ekornya. Oke, jadi ini subset. Infimumnya ini akan lebih besar. Jadi kita akan dapatkan berbalik dengan yang tadi. Jadi dengan demikian barisan ini set n ini akan barisan naik. Oke, kalau dia terbatas, seandainya terbatas, maka ini akan ada subbarisan yang konvergen. Bukan barisan. Si Zn sendiri akan konvergen di monoton. Oke.
seandainya terbatas, N ini konvergen disebut ke X. Ya, ini tidak lain dari suprimum dari si Zn ini. Ini tidak lain dari suprimum dari infimum Zk in. Nah, itulah yang disebut dengan lim inf dan lim sub. Contoh. Oke, jadi kita pertama xn adalah min 1 pangkat n. Oke, lihat di sini. Ini kita tahu barisan yang osilasi aja kan, min 1, 1, min 1, 1. Oke. Oke, kita lihat di sini gimana kita menghitung lim. Kita lihat aja, ini min 1, 1. Sekarang misalkan YN ini adalah sub XK. Oke, YN-nya berapa nih? 1. Y1 apa nih? Barisan YN aja. YN ini Y1. Y1 adalah ini keseluruhan suprimumnya. Berapa suprimumnya? 1. Oke. Lihat yang terbesar aja kan. Oke, sekarang dipotong di sini. Berapa terbesarnya lagi? Suprimumnya lagi. Tetap 1. Tetap 1. Ya, ini barisan konstan. Sekaligus saja ya. Kalau Zn, ini infimumnya. Maka barisan Zn ini gimana bentuknya? Itu barisan konstan juga, Pak. Ya, konstan apa? Min 1, min 1, min 1. Ya. Ini juga konstan. Nah, jadi kalau begitu, sebagai barisan konstan, limitnya bagaimana? Ini N-nya. Ini limitnya ya tetap 1. Sementara limit dari Zn ini min 1. Oke, jadi kita katakan di sini bahwa lim sub dari Xn itu adalah yang ini, 1. Lim inf dari Xn itu adalah min 1. Oke, ini contoh 1. Contoh 2. Contoh 2, kita mendefinisikan barisan seperti ini. Kita definisikan jadi katakanlah 4 macam gitu ya. 0, maunya begini. Oke, ini min 1 pangkat n kali 1 n. Ya, ini
Tiga aja. Oh, ini kalau N-nya ini ngerti nggak kalau saya tuliskan begini? N1 mod 3, ini N2 mod 3. Apa maksudnya modulo 3? Itu sisa hasil bagi. Ya, jadi ini kelipatan 3. Ya. Kalau 1 mod 3 itu apa? Berarti sisa 1 jika dibagi 3. Ya, jadi ini yang lebih 1, ini lebih 2. Yang berikutnya adalah kelipatan 3 lagi, kan jadi balik lagi dari sini. Oke, jadi ini aturannya. Oke. Nah, jadi barisannya seperti apa ini? Oke, barisannya YX1. Barisannya yang 1. Kalau 1 itu masuknya yang ke sini ya, 1 mod 3. Ya. 1 ini ganjil berarti min. Ya. Berarti ini Berarti 0. 0 ya. Oke, kemudian kalau 2 itu masuk yang sini. 5/2. 5/2. Yang ketiga dia masuk ke sini. 3 ini minus 1/3. Dari sini belum kelihatan ya apa bentuknya, tapi yang kita lihat ini bisa dihitung lah. Ini mesti cukup banyak untuk melihat polanya. Tapi yang kita lihat ini seperti ini. Ini 0, ini 1, ini 2. Kita lihat barisannya dari mana. Yang ini kalau N-nya besar gitu ya, ini akan dekat 0. Akan dekat 0-nya dari sebelah sebelah kiri ya. Ini kelipatan 3. Kelipatan 3 itu kan gantian dia positif negatif ya, kelipatan 3. Nah, jadi akan ada di sini. Yang ini 1/n itu kan bisa positif bisa negatif ya. Yang ini. Ya, tapi dia akan ada sepertinya makin lama makin kecil. Berarti dia akan mendekati 1. Jadi akan ada di sini. Oke. Dan yang ke sini ini akan mendekati 2 karena ini makin lama makin kecil. Oke, bisa lihat sini. Jadi supaya menghindari kita menghitung barisan, kalau tidak kita hitung satu persatu sukunya. Oke, tapi apa kita lihat barisannya itu lompat-lompat kan ya. Kalau ada di sekitar 0, yang berikutnya di sekitar 1, sekitar 2, balik lagi sekitar 0, 1, 2 terus begitu. Nah, sudah jelas tidak bahwa barisan ini tidak konvergen? Bagaimana argumennya supaya menunjukkan ini tidak konvergen? Terdapat subbarisan yang konvergen ke arah yang ke nilai yang berbeda. Begitu kan, Pak? Lebih precise. Apa?
sudah betul itu. Apakah satu subbarisan konvergen ke dua yang berbeda? Itu gimana? Eh, dua subbarisan. Ya, Kayak jadi kita konvergen bisa ke nilai yang menemukan, ya, kita sedikitnya dua barisan yang konvergen ke angka yang berbeda, gitu kan? Jadi kita bisa mengambil subbarisan konvergen di dekat-dekat nol, mengumpul di nol, konvergen barisan di satu, barisan kedua. Ya. Oke. Nah, jadi ini tuh apa? Ini seperti ini sih seperti warung gitu ya. Ini ada hingga banyak orang, kemudian ada 3 warung begini, masing-masing punya fansnya, gitu ya, punya langganan, ya yang selalu akan berkumpul di warung itu, gitu ya. Dan kita mau menemukan lim sub sama lim in. Apa sih lim sub sama lim in gitu ya? Nanti kita akan mengatakan bahwa 012 ini ya pasti dia tidak konvergen, ya kita satu. XN tidak konvergen. Tahu kita. Ada 2 subbarisan. Konvergen ke titik yang tidak sama. Nah, kita lihat di sini apa yang disebut lim. Oke. Nanti 012 kita sebut titik limit gitu ya, atau titik kumpul di si warung-warung ini. Jadi kita coba kenali apa itu lim sub. Oke. Sekarang X1, X2, X3 dan selanjutnya ini. Nah, kita sekarang Y1. Y1 ini adalah sub dari N, gitu ya. Nah, langsung aja sih ini. Kira-kira ini berapa nih subprimumnya? Yang terbesarnya oke, Y1. Y1 artinya memang dari sini kan? Berarti 5/2, Pak. Yang paling kanan aja kan? Lihat aja, jadi ini 2 ya. 5/2 ya memang ya. Ini 2 ditambah ini yang pertama yang terbesar. Ini terbesar kalau ada yang lebih besar nggak? Ini yang berikutnya akan 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima coba. Yang kelima ini malah akan negatif ya. Oke, jadi ini yang terbesar. Y2. Kita dipotong di sini. Potong di sini. Tetap 5/2. Oh, berarti 17/8, Pak. Atau 21/8. Dalam hal ini masih 5/2 ya. Kalau Y2. Kan Y2 mulai dari kedua. 5/2-nya masih masuk di sini. Oh iya. Oh iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Yang berikutnya nanti, oke, kita tulis saja 5/2. 5/2 ini Y. Yang berikutnya setelah ini tidak masuk, Baru 21/8. oke, dari 2, ini masih dekat-dekat 2 kan ya? Iya, Pak. Berapa sih? Berapa tadi kata Anda di sini? 21/8. 21/8. Oke. Berikutnya masih 21/8, terusnya lagi nanti akan. Oke. Nah, si ZN gimana nih?
Oke, ini kita tahu dan ini akan turun kan ya? Subprimum itu akan turun. Turun terbatas, kalau gitu dia akan konvergen kemana? Dia kan konvergen kedua, Pak. Dua. Jadi sekarang kita lihat bahwa si lim sub ini lin inf gimana? Nah, kalau lim inf kan kita akan mengambil yang terkecil. Ini kan si suku-sukunya akan bergerak gini nih. Dari sekitar 0 ke sekitar 1, sekitar 2, pindah lagi sekitar 0. Nah, jadi sekarang yang infimum itu selalu akan ada di sekitar 0. Ya. Ini dari sekitar 0. Jadi kalau begitu si infimumnya, ya infimumnya bisa harus dihitung sih. Tapi kita lihat bahwa si jadi ini adalah barisan yang naik. Ini barisan naik. Barisan naik terbatas, maka konvergen. Oke. Dan konvergennya kemana nih? Tidak lain, dia, oke, betul dia selalu ada di sini ya. Dia akan konvergen ke. Oke. Nah, jadi sekarang kita ke bawah limit inferior. Oke ya. Nah, dari sini kita nanti bisa dibuktikan bahwa kalau kita punya 3 warung di sini, oke, dan ini kampungnya dibatasi, oke, jadi si orangnya tidak akan bisa keluar dari pagar-pagar ini, dia terbatas, maka orang-orangnya itu hanya bisa berkumpul di 3 warung ini, oke. Dan yang disebut lim sub adalah warung yang paling kanan. Lin inf adalah warung yang paling kiri. Ya, Pak. Ya, ada subbarisan yang konvergen ke warung yang kanan, ada barisan yang subbarisan konvergen ke ini yang kiri. Itu gambarannya. Kira-kira secara intuitif apa yang kita sebut sebagai lim sub. Lim. Oke. Kalau kita punya barisan, nah subbarisannya itu konvergennya kan bisa ke macam-macam. Jadi titik limitnya itu ada banyak. Jadi warungnya bisa banyak. Oke. Nah, warung yang sebelah paling kanan sebut lim sub. Warung sebelah kiri lim. Intuitifnya. Barisan. Jadi subbarisannya ke yang beragam. Oke. Jadi limit subbarisan terbesar
ini adalah sub yang terkecil lim inf. Oke. Nah, sekarang nah, jadi sini sekarang kelihatan yang paling kanan, yang paling kiri, gitu ya. Nah, gimana supaya barisannya konvergen? Secara intuitif aja, supaya barisannya konvergen, apa artinya? Apa yang mesti terjadi? Lim sub dengan lim if-nya bagaimana? Harus konvergen ke nilai yang sama mungkin. Nah, jadi dalam marketing bahwa warungnya itu nanti diakuisisi jadi satu, gitu kan? Jadi bukan 3 warung ini, tapi warungnya hanya ada satu. Dengan demikian, sama lim subnya, gimana lim sub dengan lim inf-nya? Harus sama dengan. Ya, itu yang kita sebut. Jadi secara intuitif nanti kita katakan XM konvergen ini nanti jika sub lim in. Jadi kalau kita lihat lagi di gambaran ini ada warung yang paling kiri, ini ada warung paling kanan, akan konvergen kalau ternyata ini lim sub, akan konvergen kalau ternyata si warung ini adalah warung yang sama. Kalau lim sub sama lim if artinya warungnya hanya ada satu, maka ini konvergen. Oke, itu kira-kira gambaran lim sub dan lim if secara intuitifnya. Nah, tinggal gimana kita bisa membuktikan itu secara lebih rigorous. Oke, kembali ke buku teksnya. Ya. Ini contohnya yang tadi ini. Nah, sini barisan si min 1 pangkat n, subprimumnya selalu 1, infimumnya selalu min 1. Karena itu lim sub 1. Oke. Ini xn 1 ini. Ini lim sub sama lim inf sama dengan 1 di sini. Oke, bisa dihitung cepat di sini. Oke. Dalam hal ini kita lihat 1/n selalu positif ya, jadi dia selalu akan ada di sebelah kanan 1. Jadi dari 2 dimulai dari 2, 3/2, 5/4 dan seterusnya. Ini lihat sini, subprimumnya selalu 1 tambah 1. Oke, jadi limit dari ini 1 tambah 1/n ini adalah 1. Jadi itulah lim sub. Ini lim inf-nya ini selalu 1. Bahkan malah nggak pernah tercapai 1, ya kan? Nah, ada selalu ada tambahan. Lim if-nya 1. Oke, jadi dalam ini dia konvergen memang.
Oke. Ini S itu lim sub dan T itu lim. Maka ada sub barisan konvergen ke ke lim sub dan ada juga sub barisan konvergen ke lim inf. Ya. Jadi ini yang saya bilang mengatakan bahwa ada lim sub, ada lim inf, maka masing-masing ada punya fans, masing-masing punya langganan. Langganannya itu ya sub barisan. Uh, Oke, saya tidak akan buktikan secara detail di sini, hanya kita baca sama-sama aja dari sini ya, kita tuliskan. Ya, ini juga opsional bahan ini. Oke, nah tadi komplikasinya hanya ini. Kalau tidak terbatas, tadi kan saya mengatakan extended drill ya. Kalau extended drill, oke. Nah, hanya untuk lim sub. Jadi kita akan membuat sub barisan yang konvergen ke lim sub. Ini diberikan barisan XK. SN itu adalah barisan, ini YN. Yang saya barisannya YN. Maka YN ini barisan turun. Oke, kita tahu. Nah, kalau S-nya tahiga, limitnya ini tahiga. Nah, padahal kita tahu SN ini barisan turun. Maka si SN-nya tidak bisa tidak harus tahiga untuk semua N. Oke. Karena ini tahiga, oke, ada N1 sehingga Xn lebih besar dari 1. Ininya juga tahiga. Maka kita bisa memilih indeks lebih besar dari N1, ini lebih besar dari 2. Jadi kita bisa memilih subbarisan XNK, ini lebih besar dari K, yang selalu tahiga, konstan tahiga. Oke, jadi kalau begitu XN-nya menuju tahiga. Oke, kalau S-nya tahiga. Kalau min tahiga gimana? Kalau min tahiga, ini barisan turun ke tahiga berarti ya, jika dua ini. Ini Z ya, kita tadi Z. Oh, S. Ini barisan turun ke tahiga. Jadi N. Oke. Nah, jadi kalau begitu ini barisannya selalu turun memang jadi. Tahiga. Pakai squeeze di sini. Oke, nah tapi yang penting ini kalau dia terbatas, gitu. Jadi S ini tidak suatu bilangan, bukan yang extended. Oke, nah kita tahu SN ini barisan turun. Oke, maka dia akan konvergen, kita tahu. Oke, konvergennya kemana? Akan konvergen ke infimum dari dan kira-kira mana limitnya? Ya itulah limitnya. Oke, barisan terbatas saja di situ. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini akan barisannya akan konvergen jika hanya lim sub sama dengan lim.
Jadi warung paling kanan sama warung paling kiri itu berimpit. Nah, inilah yang kita katakan, oh, kalau konvergen kan limitnya ada. Jadi, dalam ini kita bisa katakan limit ada. Lim sub sama dengan lim in. Oke. Oke, lihat di sini. Secara umum, ini yang kita katakan lim sub, lim in ini. Oke. Ini barisan ini, X ini apa ini sebentar. Oke. Nah, X ini adalah limit suatu subbarisan. Nah, lim is ini selalu ada di bawahnya lim suandaikan, di atas. Jadi ini yang mengatakan bahwa lim inf ini adalah warung yang paling kiri. Ini adalah warung yang paling kanan. Ini adalah warung lain. Warung lain ada di antara dua ekstrim. Ini benar, ini sama ini. Ini kenapa benar? Ya karena infimum selalu lebih kecil dari suprimum. Jadi selalu lebih kecil dari suprimum. Oke. Maka langsung aja dari perbandingan, maka limitnya juga akan memiliki ketasaman yang sama di sini. Limitnya adalah lim in, sini lim sub. Oke. Ini untuk ini ketasaman ini, oke, jadi ini yang dikatakan, kalau yang dari awal itu saya katakan bahwa kekonvergenan itu adalah masalah ekor barisan, bukan masalah kepala barisan. Jadi tergantung dari yang tak hingga banyak. Jadi kalau XN, YN ini di ekor barisan, maka ini berlaku juga untuk lim sub. Oke, itu tentang lim sub ini. Saya tidak terlalu detail di sini karena ini bahan opsional, tapi hanya memberikan gambaran apa sih lim sub dan lim inf ini. Karena nantinya di deret terutama ya, atau barisan, sebetulnya nanti apa yang disebut rasio test atau root test gitu ya, itu kita rumusnya itu sebenarnya pakai lim in atau lim sub, bukan limit. Dia tidak masukkan ke konvergen. Oke ya, jadi kita akan ke bab berikutnya. Ini ada beberapa yang tentang jumlah. Jadi apa hubungan lim in, lim sub? Ini kalau jumlah. Ini penting bahwa jumlah dari lim in itu diantara dengan lim sub dari jumlah. Sedangkan lim sub dari jumlah ini lebih kecil dari jumlah dari lim sub. Ini kita sama. Oke, itu aja dulu. Kita break dulu 5 menit di sini.